Sejarah Kerajaan Singasari tidak dapat dipisahkan dari nama Ken Angrok. Ken Angrok diyakini sebagai pendiri sekaligus raja pertama Singasari. Raja Singasari ini adalah yang paling legendaris karena kisah hidupnya yang penuh kontroversi. Mulai dari asal-usulnya, perjalanan hidupnya dari seorang perampok hingga menjadi raja. Dan yang paling populer dari perjalanan hidupnya adalah kisah asmaranya dengan Ken Dedes, perempuan dari gunung yang kecantikannya menggetarkan sampai ke jantung para pejabat dan pembesar kerajaan. Metamorfosa Ken Angrok dari seorang pemuda yang hidup di lembah hitam, berjudi, merampok, membunuh, hingga akhirnya ditahbiskan sebagai titisan dewa Siwa dan menjadi seorang raja, dibumbui dengan kisah asmara yang penuh drama yang melibatkan Tunggul Ametung, Ken Dedes, dan Ken Umang di dalamnya. Kisah Ken Angrok adalah sebuah revolusi yang syarat dengan muatan paradoks. Hitam dan putih, kejahatan dan kebaikan bercampur aduk. Jalan apapun ditempuh demi mencapai kemenangan. Sebab hanya dengan menjadi pemenang, kekuasaan dapat direbut. Dan dengan kekuasaan itu pula, apapun dapat dikendalikan, termasuk narasi sejarah untuk membenarkan jalannya kekuasaan itu. Kebenaran moral menjadi relatif demi sebuah tujuan, yaitu kekuasaan. Sebuah pertanyaan kritis layak kita ajukan tentang anggapan umum bahwa Ken Angrok adalah pendiri Singasari. Benarkah Ken Angrok adalah pendiri Singasari? Ada beberapa alasan mengapa pertanyaan yang bernada meragukan ini dapat kita munculkan. Pertama, nama Ken Angrok tidak muncul dalam sumber-sumber primer berupa prasasti yang berasal dari era Singasari maupun pada era Majapahit. Juga tidak muncul dalam Nagara Kertagama yang dalam bait-baitnya terdapat kisah tentang raja-raja Singasari. Kedua, Singasari ternyata bukan nama sebenarnya dari kerajaan ini. Singasari adalah nama kota raja pada masa Wisnuwardana berkuasa. Nama sebenarnya kerajaan ini adalah Tumapel. Para raton yang menceritakan panjang lebar kisah Ken Angrok ternyata tidak menyebutkan bahwa pendiri Tumapel adalah Ken Angrok, melainkan Tunggul Ametung. Entah Tunggul Ametung atau bukan, tetapi yang pasti, sebelum Ken Angrok menjadi Raja Tumapel, Tunggul Ametung sudah memerintah di tempat itu sebagai Akuwu. Kedudukan Akuwu berada di bawah Adipati, kira-kira setingkat camat hari ini. Ken Angrok merebut singgasana keakuwuan Tumapel dari Tunggul Ametung. Dengan demikian kita tahu Ken Angrok ternyata bukanlah pendiri Tumapel, juga bukan pendiri Singasari, melainkan ialah yang mengubah status Tumapel dari keakuwuan menjadi kerajaan. Karena itu dapat dikatakan dialah pendiri kerajaan Tumapel, sekaligus sebagai raja pertamanya. Sejarah berdirinya kerajaan Singasari serta riwayat Ken Angrok telah admin bahas pada beberapa video sebelumnya. Silakan Anda mencari pada channel ini. Dalam video ini admin akan membahas sejarah singkat kerajaan Singasari dari masa kejayaannya hingga keruntuhannya, serta riwayat raja-raja yang pernah memerintah dari awal hingga akhir. Simak video ini hingga selesai. Kerajaan Tumapel atau Singasari berdiri tahun 1222 Masehi
oleh Ken Angrok. Sumber utama yang menceritakan hal ini adalah kitab Pararaton. Namun, nama Singasari ternyata belum muncul pada masa Ken Angrok ini. Pararaton tidak mencatat nama Singasari sama sekali. Pararaton hanya menceritakan bahwa pusat pemerintahan Ken Angrok berada di kota Raja. Kota Raja tidak lain mempunyai arti ibu kota kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan. Jadi yang dimaksud dengan kota Raja oleh Pararaton bisa jadi adalah kota Singasari. Tetapi juga bisa jadi bukan. Jika bukan, maka sangat mungkin kota Raja yang dimaksud adalah Tumapel. Karena kota rajanya berada di Tumapel, maka kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Tumapel. Baru kemudian pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kota rajanya berpindah ke Singasari, sehingga kerajaan ini kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Meskipun nama Ken Angrok tidak terdapat pada prasasti-prasasti dan juga tidak terdapat pada kitab Nagarakertagama, tetapi pendapat umum menganggap Ken Angrok adalah raja pertama kerajaan ini. Benar bahwa Singgasana Tumapel direbut Ken Angrok dari Tunggul Ametung. Tetapi Tunggul Ametung bukanlah seorang raja. Tunggul Ametung hanya seorang kakuru. Ken Angroklah raja pertama yang disebut oleh Nagarakertagama dengan gelar Ranggah Rajasa Sang Girinata Putra, dan yang disebut oleh Pararaton dengan gelar Rajasa Sang Amrua Bumi. Raja inilah yang menurunkan Raja-Raja Majapahit di kemudian hari. Keturunannya disebut sebagai Wangsa Rajasa atau juga Wangsa Girindra. Nama Wangsa Rajasa maupun Wangsa Girindra diambil dari gelar Ken Angrok yang berbeda antara yang terdapat dalam naskah Nagarakertagama dan yang terdapat pada Pararaton. Sekalipun Majapahit adalah kelanjutan dari kerajaan Singasari dan raja-rajanya adalah keturunan dari raja pertama Singasari, yaitu Ken Angrok, namun sesungguhnya keturunan Ken Angrok bukanlah penguasa di kerajaan Singasari, kecuali raja terakhirnya Kertanegara. Kisah asmara yang rumit antara Tunggul Ametung, Ken Dedes, Ken Angrok, dan Ken Uma membuat rumit pula suksesi yang terjadi di Tumapel. Ken Angrok merebut Singgasana Tumapel dari Tunggul Ametung dengan cara menikamnya menggunakan keris Empu Gandring. Setelah berhasil melenyapkan Tunggul Ametung, Ken Angrok menikahi jandanya Ken Dedes. Padahal ketika itu Ken Dedes sedang mengandung janin benih dari Tunggul Ametung. Setelah merebut Tumapel dari tangan Tunggul Ametung, Ken Angrok mendapat dukungan dari kaum Brahmana untuk memberontak melawan Kediri. Pada masa Kertajaya atau Dandang Gendis memerintah sebagai raja di Kediri, hubungan Kertajaya dengan kaum Brahmana memanas. Kertajaya mengangkat dirinya sebagai Batara Guru dan memaksa kaum Brahmana untuk mengakuinya serta menyembahnya layaknya dewa. Para Brahmana yang tidak bersedia menyembahnya dipersekusi. Akhirnya banyak kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Angrok. Mereka menahbiskan Ken Angrok sebagai Batara Siwa untuk melawan Kertajaya. Mendengar hal itu, Kertajaya berak. Kertajaya kemudian menggempur Tumapel. Terjadilah pertempuran dahsyat di desa Ganter antara pasukan Kediri melawan pasukan Tumapel. Pasukan Tumapel berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Sejak saat itu Ken Angrok menjadi raja dan Tumapel berubah status dari keakuan menjadi kerajaan.
Tumapel yang sebelumnya merupakan bawahan Kediri kemudian berbalik Kediri yang menjadi bawahan Tumapel. Ken Angrok menjadikan Ken Dedes yang sedang mengandung benih dari Tunggul Ametung sebagai permaisurinya. Ketika anak itu lahir diberi nama Anusapati. Setelah melahirkan Anusapati, Ken Dedes melahirkan beberapa anak lagi benih Ken Angrok. Anak-anak Ken Dedes dengan Ken Angrok adalah Mahisa Wongateleng, Panji Saprang, Anikbaya, dan Dewi Rimbu. Sekalipun telah menikahi Ken Dedes yang kecantikannya tersohor dan melegenda itu, Ken Angrok masih menikah lagi dengan Ken Umang. Ken Umang adalah adik angkatnya yang menemani dirinya ketika sedang bergerilya. Anak Ken Angrok dengan Ken Umang adalah Tokijaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Suksesi selanjutnya yang diwarnai intrik dan pembunuhan untuk memperebutkan tahta Tumapel bermula dari kisah asmara Ken Angrok yang rumit itu. Sekalipun Anusapati adalah anak Ken Dedes dari benih Tunggul Ametung, tetapi dia tidak mengetahui siapa ayah biologisnya. Setahunya dia adalah anak Ken Angrok, bahkan anak sulung yang seharusnya menjadi putra mahkota. Namun sebagai anak, dia merasa dianaktirikan oleh Ken Angrok. Kasih sayang ayahnya lebih besar kepada adik-adiknya daripada kepada dirinya. Suatu ketika Anusapati curhat pada ibunya, Ken Dedes, tentang hal ini. Dengan berat hati, Ken Dedes akhirnya menceritakan rahasia yang telah lama disembunyikannya. Jika Anusapati merasa dianaktirikan, bukanlah hal yang aneh, sebab dirinya memang anak tiri. Ken Dedes kemudian memberitahukan siapa ayah Anusapati yang sebenarnya, dan bagaimana ayahnya itu meninggal, yakni dibunuh dengan sebilah keris oleh Ken Angrok. Mengetahui kebenaran kisah hidupnya, Anusapati mulai menyusun rencana untuk membalas dendam. Anusapati meminta keris Empu Gandring kepada ibunya. Ken Dedes memang menyembunyikan keris yang mengandung kutukan Empu Gandring itu. Ken Dedes tahu akan bagaimana akhirnya jika keris itu diserahkan kepada Anusapati. Pasti akan ada raja yang terbunuh oleh keris itu sesuai dengan kutukan yang diucapkan oleh pembuatnya. Raja berikutnya yang akan menjadi korban adalah Ken Angrok, suaminya sendiri. Namun karena Anusapati mendesak, Ken Dedes akhirnya menyerahkan juga keris itu. Dengan menyerahkan keris itu kepada Anusapati, berarti Ken Dedes merestui putranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya dan mengambil kembali haknya atas singgasana Tumapel. Setelah mendapatkan keris Empu Gandring, Anusapati menyuruh seseorang untuk menyusup ke istana mencari waktu kapan Ken Angrok lengah. Ketika Ken Angrok sedang makan, orang suruhan Anusapati itu tiba-tiba muncul di belakang dan menghujamkan keris Empu Gandring ke tubuhnya. Seketika robohlah sang Amurwa bumi bersimpah darah. Orang suruhan Anusapati itu kemudian melarikan diri menghadap kepada Anusapati. Ia melaporkan bahwa dirinya telah melaksanakan perintah Anusapati untuk menghabisi Ken Angrok. Mendengar hal itu, Anusapati kemudian menghabisi sendiri orang itu. Anusapati berusaha menutupi bahwa dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Ken Angrok. Ken Angrok alias Ken Arok alias Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi alias Ranggah Sang Girinata Putra memerintah sebagai raja tahun 1222 dan berakhir tahun 1247 Masehi. Dia memerintah 25 tahun lamanya. Menyandang status sebagai anak pertama, Anusapati kemudian menggantikan Ken Angrok.
Anusapati naik tahta tahun 1247 Masehi. Meskipun dirinya menyimpan rahasia tentang keterlibatan dirinya pada pembunuhan kepada ayah dirinya, namun dia tidak yakin bahwa rahasia itu akan benar-benar aman. Oleh karena itu, ketika menjadi raja, Anusapati membentengi tempat tinggalnya dengan tembok yang tinggi dan dikelilingi oleh parit yang dalam, serta dijaga dengan sangat ketat oleh para pengawal. Seiring berjalannya waktu, Tohjaya akhirnya mengetahui keterlibatan Anusapati pada pembunuhan terhadap ayahnya. Mulailah ia menyusun rencana balas dendam. Tohjaya mengetahui kesenangan Anusapati, yaitu menyabung ayam. Pergilah Tohjaya ke kediaman Anusapati sambil membawa seekor ayam aduan. Anusapati sangat gembira menerima kedatangan adik tirinya itu, sebab Tohjaya mengajaknya mengadu ayam. Namun Tohjaya tidak segera melepaskan ayam aduannya untuk bertarung dengan ayam aduan milik Anusapati. Tohjaya baru akan melepaskan ayamnya ke arena setelah Anusapati memberikan keris Empu Gandring kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Anusapati memberikan keris itu kepada Tohjaya. Tohjaya akhirnya melepaskan ayamnya ke arena. Acara menyabung pun digelar. Ketika Anusapati sedang asik menyaksikan ayam jagonya bertarung, Tohjaya mendekatinya, kemudian menikamkan keris Empu Gandring kepadanya. Robohlah sang raja seketika. Anusapati mangkat tahun 1249 Masehi. 2 tahun saja dia memerintah, kemudian digantikan oleh Tohjaya. Nama Tohjaya tidak tercatat di dalam Nagara Kertagama sebagai raja yang pernah memerintah Tumapel. Kisahnya naik tahta menggantikan Anusapati hanya tercatat dalam Pararaton. Nagara Kertagama juga tidak menceritakan kisah kematian Anusapati yang dihabisi oleh Tohjaya. Hal ini bisa dimengerti karena sifatnya Nagara Kertagama sebagai puja sastra, yaitu tulisan yang menyanjung-nyanjung keluarga raja. Nagara Kertagama hendak menceritakan riwayat para leluhur Sri Nata Rajasanagara alias Hayam Wuruk tanpa membuka aib mereka, termasuk juga tidak menceritakan keterlibatan Anusapati pada pembunuhan terhadap Karanggah sang Girinata Putra alias Ket Angrok. Bahkan Nagara Kertagama memberi kesan kuat bahwa Anusapati adalah putra mahkota dari sang Girinata Putra, yang berarti putranya sendiri. Dengan demikian, Nagara Kertagama menutupi aib tentang kisah Ket Angrok yang merebut istri orang dan menikahinya dalam keadaan mengandung. Juga menutupi pembunuhan terhadap Tunggul Ametung yang dilakukan oleh Ket Angrok. Bahkan menurut Nagara Kertagama, Anusapati tidak mati terbunuh, melainkan mati dengan wajar, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana. Nagara Kertagama dapat kita ibaratkan sebagai media pemerintah, sedangkan Pararaton adalah media independen yang menulis peristiwa dengan lugas, tanpa beban dan tanpa sensor. Manakah versi yang benar, Nagara Kertagama atau Pararaton? Nagara Kertagama mungkin dapat kita katakan ditulis dengan penuh kehati-hatian karena mempertaruhkan keselamatan nyawa penulisnya. Sedangkan Pararaton cenderung bebas, bahkan tanpa verifikasi yang ketat, sehingga akurasi data tahun-tahunnya pun tidak jarang yang meleset. Menjembatani kesenjangan kedua sumber ini, kita mendapat pencerahan dari sumber lain yang kesahihannya tidak dapat kita ragukan lagi, yaitu prasasti. Nama Tohjaya terdapat pada prasasti Mula Malurung yang dibuat oleh Kertanegara atas perintah ayahnya Seminingrat. Seminingrat tidak lain adalah yang disebut
Nagara Kertagama dengan nama Wisnuwardana dan yang disebut oleh para raton dengan nama Ranggawuni. Dalam prasasti itu disebutkan Tohjaya adalah paman Seminingrat, menjadi raja di Kediri setelah menggantikan kakaknya Agnibaya. Agnibaya adalah anak Ken Angrok dengan Ken Dedes, adik Mahisa Wongateleng. Dengan demikian, sekalipun negara Kertagama tidak mencatat nama Tohjaya, Tohjaya bukanlah tokoh fiktif karangan penulis para raton. Tohjaya adalah tokoh historis dan benar keturunan Ken Angrok alias Rajasa Sang Amruwabumi alias Sang Irinata Putra. Jika kita menganggap kisah pembunuhan Anusapati oleh Tohjaya sebagaimana diceritakan oleh para raton adalah benar, maka sangat mungkin Tohjaya menjadi raja namun tidak berkedudukan di Tumapel, melainkan tetap berkedudukan di Kediri, daerah yang sebelumnya sudah diperintahnya sebagai adipati di bawah kekuasaan Anusapati. Sangat mungkin Tohjaya tidak berani tinggal di Tumapel karena dia melakukan pembunuhan terhadap Anusapati secara terang-terangan. Tentu keturunan Anusapati tidak akan terima. Karena itu Tohjaya tetap berkedudukan di Kediri. Karena berkedudukan di Kediri, negara Kertagama tidak mencatatnya sebagai Raja Tumapel. Tohjaya memerintah sebagai raja dari tahun 1249 hingga tahun 1250. Hanya setahun lebih sedikit, tidak genap 2 tahun. Pasalnya, Ranggawuni yang adalah anak Anusapati bersekutu dengan Mahisa Cempaka yang adalah anak Mahisa Wongateleng, keturunan Ken Angrok dengan Ken Dedes. Mereka melakukan pemberontakan melawan pamannya Tohjaya. Persekutuan antara keturunan Ken Dedes dari benih Tunggul Ametung dan dengan benih Ken Angrok ini kemudian membuat Tumapel jaya dan tidak terkalahkan. Para raton menyebut mereka adalah orang-orang Sinelir dan orang-orang Rajasa. Pasukan Sinelir dan pasukan Rajasa menggempur istana Tohjaya dan berhasil melukai Tohjaya dengan tumbak. Tohjaya melarikan diri kemudian meninggal di desa Katang Lumbang. Maka naik tahtalah Ranggawuni sebagai Maharaja dan Mahisa Cempaka sebagai Ratu Anggabaya atau wakil raja. Keduanya naik tahta pada tahun 1250. Menurut prasasti Maribong, Ranggawuni atau Wisnuwardana naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala Kalana Kulama Dumardana Kamalaksana. Waduh, panjang juga ya. Pada masa pemerintahan Wisnuwardana inilah Kerajaan Tumapel kemudian lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari sesuai kedudukan kota raja pada masa itu, yaitu di Singasari. Selain mengangkat Mahisa Cempaka sebagai wakil raja atau Ratu Anggabaya, Ranggawuni alias Wisnuwardana juga menikahi adik Mahisa Cempaka yang bernama Waninghyun dan menjadikannya sebagai permaisuri. Waninghyun kemudian bergelar Jayawardani dan melahirkan putra bernama Kertanegara. Jadi di dalam diri Kertanegara menyatu darah keturunan Tunggul Ametung dan keturunan Ken Angrok. Ketika Kertanegara beranjak dewasa, Wisnuwardana mengangkatnya menjadi Yuwa Raja atau Raja Muda pada tahun 1254 yang berkedudukan di Kediri. Sejak menjadi Yuwa Raja, Kertanegara telah melakukan banyak hal yang menunjukkan bakatnya sebagai raja besar. Kertanegara berhasil memajukan kesenian, kesusastraan, perdagangan, dan pertahanan. Kertanegara memeluk aliran Siwa Buddha, sebuah aliran sinkretis antara Hindu Siwa dengan Buddha Mahayana. Di dalam pemikiran-pemikiran maupun kebijakan-kebijakan Kertanegara terkandung visi yang
cenderung ingin menyatukan segala perbedaan, termasuk dalam hal doktrin politik, bahkan juga agama. Visi persatuan yang menjadi gagasan besar dalam hidupnya bisa jadi muncul dari refleksi atas dirinya sendiri yang merupakan wujud bersatunya dua wangsa yang sama-sama berhak atas tahta Tumapel, yakni wangsa Sinelir dari garis Tunggul Ametung dan wangsa Rajasa dari garis Ken Angrok. Dalam bidang politik, dia mencetuskan doktrin Dwipantara Mandala. Doktrin ini menjadi dasar persatuan pulau-pulau di wilayah Nusantara menjadi satu kesatuan. Untuk mendukung terlaksananya doktrin Dwipantara Mandala, Kertanegara membangun pasukan militer yang tangguh yang dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita penyatuan Nusantara. Setelah Wisnuwardana meninggal tahun 1268, Kertanegara naik tahta. Gelar keprabuan yang disandang menurut prasasti Padang Roco adalah Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Dengan naik tahta menggantikan ayahnya, Kertanegara menjadi berkuasa penuh untuk mewujudkan cita-citanya. Dia kemudian melakukan restrukturisasi dan reshuffle jabatan-jabatan tinggi kerajaan. Dia menghapus posisi wakil raja atau Ratu Anggabaya. Sebagai gantinya, Dyah Wijaya yang seharusnya berhak untuk menduduki jabatan Ratu Anggabaya dinikahkan dengan dua putrinya sekaligus. Kemudian diangkat sebagai putra mahkota, calon pengganti dirinya. Kertanegara tidak memiliki anak laki-laki dari keturunannya dengan permaisuri. Para raton juga mencatat beberapa pejabat dimutasi jabatannya oleh Kertanegara. Di antaranya adalah Menteri Babatangan atau Penasihat Utama Raja, Arya Wiraraja alias Banyak Wide, dinaikkan jabatannya menjadi Adipati di Sumenep, Madura, namun dijauhkan dari pusat kerajaan. Empu Raganata yang sebelumnya menjabat sebagai Patih Amangkubumi diturunkan jabatannya menjadi hakim biasa, diganti oleh Kebo Tengah alias Mapanji Aragani. Kedua pejabat senior itu otomatis tidak lagi mempunyai wewenang maupun kewajiban untuk memberi nasihat kepada raja. Langkah ini diambil oleh Kertanegara untuk membungkam mereka berdua yang berseberangan pemikiran dengannya. Sementara itu, dia memberi jabatan strategis kepada mereka yang mendukung gagasan-gagasannya. Perselisihan antara Kertanegara dengan para pejabat senior terkait dua hal, yaitu dihapusnya jabatan Ratu Anggabaya dan terkait ekspedisi Pamalayu. Kertanegara melancarkan operasi ekspedisi Pamalayu tahun 1275 untuk merealisasikan doktrin Cakrawala Dwipantara. Kebo Anabrang ditunjuk sebagai panglima yang memimpin operasi tersebut. Ekspedisi Pamalayu menargetkan Pulau Sumatera, terutama Kerajaan Dharmasraya yang telah menaklukkan Sriwijaya, tetapi sebelumnya menyisir pulau-pulau yang dilalui ekspedisi ini, yakni pesisir Pulau Kalimantan bagian selatan dan barat, Semenanjung Malaya, dan akhirnya Pulau Sumatera. Mereka yang turut dalam ekspedisi ini adalah para prajurit dan perwira pilihan yang telah lama dipersiapkan secara khusus oleh Kertanegara. Mereka membawa pesan perdamaian untuk bersatu di bawah pimpinan Singasari demi menghadang ancaman ekspansi Mongol. Setelah berhasil menaklukkan Eropa Tengah dan Timur Tengah, yakni menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Mongol ingin meluaskan kekuasaannya ke wilayah Asia Tenggara hingga ke Jepang. Jawa, Kalimantan, dan Sumatera adalah sasaran utama agenda ekspansi Mongol. Oleh karena itu, Kertanegara mengajak kerajaan-kerajaan yang ada di pulau-pulau itu untuk bersatu demi menghadang ancaman Mongol. Namun jika kerajaannya didatangi oleh rombongan ekspedisi itu menolak, maka operasi militer dijalankan
untuk memaksanya. Empu Raganata dan Arya Wiraraja alias Banyak Wide menentang ekspedisi Pamalayu karena menurut mereka dengan mengirim para prajurit dan perwira pilihan ke luar negeri justru akan memperlemah pertahanan dalam negeri. Hal itu sangat berbahaya jika terjadi pemberontakan dari dalam negeri atau serangan dari luar negeri. Jayakatong adalah cucu raja terakhir Kediri, Kertajaya. Kertanegara ingin menghapus permusuhan antara Kediri dengan Singasari, yakni dengan mengangkat Jayakatong yang semula adalah adipati di Gelang-Gelang menjadi raja bawahan yang menguasai wilayah Daha Kediri. Bukan hanya itu, Kertanegara juga menjadikan putra Jayakatong, Ardaraja, menjadi menantunya. Hal itu dilakukan Kertanegara untuk mencegah kemungkinan Jayakatong memberontak. Peristiwa paling terkenal dari riwayat Kertanegara adalah ketika dia menolak dengan tegas ultimatum agar tunduk pada Kaisaran Mongol. Tahun 1289, seorang utusan Kaisar Mongol Kublai Khan bernama Mengki menyampaikan pesan agar Kertanegara tunduk pada kekuasaan Kaisar Kublai Khan. Jika bersedia tunduk dan membayar upeti, maka kerajaannya akan dilindungi. Namun jika menolak, akan dihancurkan. Mendengar ultimatum itu, Kertanegara marah besar. Ia memotong hidung dan telinga utusan Mongol itu, kemudian mengusirnya pulang ke negerinya. Tindakan Kertanegara ini bukan hanya sebagai tantangan kepada Mongol, tetapi juga dinilai barbar, sebab menurut hukum internasional yang berlaku ketika itu, seorang utusan kerajaan tidak boleh dilukai maupun dibunuh oleh kerajaan lain. Mengetahui peristiwa itu, Arya Wiraraja merasa telah tiba saatnya untuk menunjukkan kepada Kertanegara bahwa apa yang dipikirkannya adalah benar. Maka ia mulai menghasut Jayakatong untuk melakukan pemberontakan. Arya Wiraraja berhasil meyakinkan Jayakatong bahwa jika Jayakatong memberontak pada saat itu dapat dipastikan menang, sebab Kertanegara sedang lemah-lemahnya. Satu-satunya ksatria tangguh yang masih tinggal di Singasari hanyalah Empu Raganata. Namun pun Empu Raganata ibaratnya macan ompong. Selain tidak lagi mempunyai kekuasaan, juga telah sangat tua. Sedangkan penggantinya, Kebo Tengah, hanya suka pesta pora dan mabuk-mabukan bersama raja di dalam istana. Jayakatong memberontak dan ternyata menang. Pasukannya berhasil menguasai istana serta membunuh Kertanegara bersama Empu Raganata dan Kebo Tengah. Sedangkan Raden Wijaya melarikan diri meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja di Sumenep, Pulau Madura. Kertanegara memerintah selama 25 tahun, yakni dari tahun 1268 hingga tahun 1292 Masehi. Kertanegara menjadi raja terakhir Kerajaan Tumapel Singasari. Kerajaan ini kemudian dilanjutkan oleh Raden Wijaya dengan mendirikan Majapahit. Kisah tentang Kerajaan Majapahit dari awal berdirinya, masa kejayaan hingga berakhirnya, serta raja-raja yang pernah berkuasa telah admin bahas dalam banyak video pada channel ini. Pemirsa, admin tidak menganggap narasi yang admin sajikan ini sebagai kebenaran mutlak yang tidak luput dari kekurangan maupun kekeliruan. Tidak ada gading yang tidak akan retak, tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Jika Anda berbeda pendapat, silahkan tuliskan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan bersahabat. Terima kasih Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Wassalam, rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa, semoga Tuhan memberkati.